Halo Taurus, ini adalah pembacaan energi kamu, timeless reading ya. Jadi bisa untuk kapan saja. Saat kamu klik video ini, kemungkinan besar ada pesan penting ya yang harus kamu dengarkan. Pertama saya akan tarik energi asmara dari Taurus. Energi asmara untuk Taurus. Energi asmara untuk Taurus. Energi asmara untuk Taurus. Energi asmara untuk Taurus tanggal 1000. Ya, saya ambil semuanya. Taurus. Oke. Ini bottom of the deck-nya. Ya, Taurus, energi asmara kamu dari tebarannya saya lihat kalau secara keseluruhan energinya cukup bagus ya. Tidak ada satu energi konflik. Ya, mungkin ada tapi tidak begitu kuat ya. Di sini saya melihatnya ada keselarasan, keharmonisan antara kamu dengan pasangan. Dan energi Taurus di sini yang saya baca adalah kamu adalah sosok orang yang cukup mengayomi pasangan kamu ya. Sosok yang cukup dewasa Taurus ya. Mengayomi. Kalau kamu cowok, kamu punya jiwa kebapaan gitu ya. Kalau kamu cewek, kamu punya jiwa keibuan. Mengalah, sabar. Ya, jika menemui satu konflik, misalkan dengan pasangan, kamu lebih cenderung yang mungkin banyak mengalah di sini Taurus. Dan kamu dengan pasangan di sini terlihat memiliki satu koneksi yang cukup bagus. Mungkin sebagian di antara kamu di sini adalah pasangan twin flame ya. Dan sangat-sangat memiliki mungkin visi misi yang sama, keselarasan. Pokoknya kamu dengan pasangan satu sama lain tuh saling memahami. Satu frekuensi kalau saya bilang. Dan energi Taurus di sini terlihat kamu tuh tipe orang yang suka ya, mungkin sebagian dari kamu Taurus ya yang klik video ini, kamu memiliki sisi karismatik ya. Orang lihat kamu tuh berkarisma aja gitu. Segan. Kamu bagus secara penampilan. Kalau kamu cewek itu anggun ya. Kalau kamu cowok itu berkarisma sekali di sini saya ngeliatnya. Orang itu segan aja ngeliat kamu Taurus. Pembawaannya cukup kalem. Ya jiwa-jiwa yang matang lah, gimana sih gitu. Dan kalau lihat dari the bottom of the deck-nya memang ini energi Taurus cukup energi yang kalau saya bilang kamu punya satu selera yang cukup bagus ya, berkelas gitu kalau saya lihatnya sih. Suka kerapian, kebersihan, dan memiliki satu tujuan yang cukup jelas gitu ya. Orangnya apa ya kalau saya bilang ya, kamu di sini
ya cukup jelas visi misinya gitu. Kamu orangnya serius, Taurus ya, tapi juga enjoy gitu. Apa ya kalau singkatannya tuh serius tapi santai gitu. Dan sebagian dari Taurus di sini kamu terbilang cukup sukses ya. Sukses secara materi, mungkin secara karir juga. Ya, saya nggak mau panjang lebar sebenarnya, tapi tidak ada salahnya ya. Kalau dari deck ini, kalau dari deck pertama ini, intinya hampir seluruhnya itu positif, Taurus. Energi asmara kamu baik yang sudah menikah maupun yang berpacaran di sini terlihat cukup stabil. Mungkin bisa dikatakan seperti dunia milik kamu berdua ya. Yang lain ngontrak gitu mungkin ya. Karena memang sangat-sangat positif gitu ya dari setiap energi kartunya yang apa namanya dari setiap energi kartu yang ditebar di sini. Ya, tapi tidak ada salahnya ya. Saya akan ambil juga coba dari deck lain. Kalau dari deck ini keseluruhan positif, nggak ada masalah. Kalaupun antar kamu dengan pasangan misalkan yang memiliki perbedaan atau apa gitu, ya kamu dengan pasangan cukup untuk bisa saling mengerti satu sama lain sih gitu. Tidak yang ya kalau perdebatan sedikit itu hal yang wajar gitu, tetapi kondisi itu tidak membuat kamu dengan pasangan hubungannya menjadi bagaimana atau bermasalah, tidak gitu. Dan sekali lagi saya sampaikan energi Taurus yang di sini saya lihat kamu energinya cukup elegan ya. Dalam artian yaitu berkarisma, kemudian cukup menawan, dari penampilan mungkin kamu cenderung bagus gitu. Orang tuh senang aja ngelihatnya. Dari cara tutur kata kamu, sikap kamu. Oh, saya bilang lagi ya hampir mendekati sempurna Taurus yang di sini. Cukup mapan juga kamu secara materi. Ya mungkin kamu sebagian sama pasangan di sini sedang membangun sesuatu ya untuk meningkatkan lagi finansial kamu ke depannya. Dan buat Taurus single sepertinya mungkin di sini buat kamu yang lagi PDKT atau lagi mungkin mencoba mendekati seseorang, di sini ada kabar baiknya, kemungkinan besar ya cinta kamu akan diterima ya, atau yang single sebentar lagi nanti akan menemukan pasangannya seperti itu. Dan bisa juga untuk Taurus single di sini mungkin juga masih ada yang masih asik gitu ya dengan dunia kamu sendiri gitu untuk mengejar kesuksesan, mengejar kemapanan secara finansial gitu. Karena memang Taurus di sini tipe orang yang lebih ke kayak energinya adalah seseorang yang memang memiliki target atau standar hidup yang kalau saya bilang cukup mau standar hidup kamu tuh cukup tinggi gitu ya kalau saya bilang. Makanya di sini untuk Taurus single pun sepertinya terlihat untuk lebih fokus ke kesuksesan dulu gitu. Karena kamu pastinya nanti ingin menjalani satu kehidupan dengan pasangan tidak memiliki masalah gitu ya, tidak mau memiliki masalah mungkin dalam finansial. Karena nanti kalau menemui masalah finansial, nanti akan bisa menimbulkan masalah-masalah lain gitu ya. Mungkin keharmonisan kamu dengan pasangan bisa terganggu. Dan itu banyak contohnya gitu. Dan Taurus gak mau ya hal itu terjadi gitu. Jadi tidak ada yang salah Taurus ya. Itu hak kamu kalau kamu punya satu pemikiran, saya mau menjalin hubungan serius atau mau menikah nanti kalau setelah saya meraih target-target saya gitu. Misalkan kamu begitu ya. Itu tidak masalah Taurus, bagus. Karena memang kembali lagi gitu, kamu memiliki standar hidup yang cukup tinggi kalau saya melihatnya. Harus begini, harus begitu, aku maunya begini, aku maunya begitu. Itu sih Taurus single. Ya semoga untuk Taurus single ya, target-target kamu segera dapat tercapai supaya kamu bisa segera menjalin hubungan atau memiliki satu ikatan pernikahan gitu ya. Taurus single. Tapi Taurus single juga di sini orangnya yang kalau masalah hubungan mungkin bisa dibilang
nggak terlalu ngoyo gitu ya, karena memang Taurus ini kesuksesan itu nomor satu gitu ya. Kalau aku sukses, aku pasti bisa mendapatkan pasangan yang bisa sesuai dengan kriteria kamu ya, karena Taurus ini punya, kalau saya lihat, kriteria atau standar pasangan itu ya cukup tinggi gitu ya, karena memang energi Taurus ini kalau saya lihat dari tebarannya memang energi Taurus ya cukup berkelas lah ya, nggak mau asal memilih gitu, punya standar-standar tertentu gitu saya ngelihatnya Taurus. Wajar-wajar aja, sah-sah aja Taurus, oke. Dan saya akan coba tarik energi asmara Taurus dari deck kedua ya. Coba apa yang akan dikatakan dari deck kedua ini. Energi asmara Taurus, time reading. Ini saya minggirkan dulu sini. Energi asmara Taurus, timeless reading. Energi asmara Taurus, timeless reading. Oke. Energi asmara Taurus, energi asmara Taurus, energi asmara Taurus, energi asmara Taurus. Satu, dua, energi asmara Taurus, timeless reading. Saya akan ambil 5 saja. Energi asmara Taurus untuk timeless reading, timeless energy. Energi asmara Taurus, timeless energy atau timeless reading. Oke. Oke, Taurus. Ini di bottom of the decknya ya. Ada deception, temptation, Mercury, message, travel, communication. Oke. Dari deck kedua, energi asmara untuk Taurus adalah, saya bacanya memang ya, apapun konflik, apapun masalah yang menghampiri Taurus berpasangan di sini, kamu dengan pasangan terlihat cukup ada kompromi ya. Cinta, kasih sayang kamu dengan pasangan jauh lebih besar saya lihatnya di sini daripada masalah apapun yang menghampiri. Jadi terbangun kepercayaan yang cukup kuat di sini saya lihatnya antara kamu dengan pasangan. Tidak mudah untuk dimanipulasi oleh pihak luar. Ya. Jadi misalkan mungkin ada beberapa orang yang mungkin cemburu ya dengan keharmonisan kamu dengan pasangan, sehingga kadang-kadang ada saja hal-hal yang memang yang orang-orang lakukan gitu ya untuk mencoba membuat hubungan kamu dengan pasangan mungkin jadi bermasalah ya. Mungkin ada energi, ini ada energi ya buat Taurus berpasangan, hati-hati gitu. Tapi saya ngeliatnya sih kamu dengan pasangan nggak terpengaruh gitu ya, karena ada energi seseorang yang
bisa dikatakan agak iri ya, tidak suka melihat keharmonisan kamu dengan pasangan gitu. Dan ada kemungkinan di sini ini bisa mantan kamu ataupun mantan pasangan kamu. Ya mungkin agak sedikit kadang-kadang masih muncul ya di dalam hubungan kamu dengan pasangan. Tapi kamu, saya lihat dengan pasangan tidak akan terjadi apa-apa ya. Karena di sini terlihat kamu dengan pasangan saling percaya dan sama masing-masing dari kamu bisa meruntuhkan ego masing-masing. Kamu dengan pasangan di sisi ngelihatnya lebih mengutamakan keharmonisan. Intinya, cinta kalian itu lebih besar dari masalah yang datang pada kalian gitu. Cukup bagus. Dari itulah, sepertinya di sini ada beberapa orang yang bisa dikatakan cemburu ya dengan keharmonisan kamu, Taurus. Biarkan saja itu hal yang biasa, jangan terlalu kamu pikirkan. Karena kamu dengan pasangan di sini tidak akan terpengaruh ya dengan omongan orang, dengan adu domba atau apapun di sini. Selanjutnya untuk energi asmara Taurus, saya akan ambil dari deck ketiga. Energi asmara Taurus untuk timeless energi atau timeless reading. Energi asmara untuk Taurus, timeless reading. Energi asmara untuk Taurus, timeless reading. Saya akan ambil 4 ya. Taurus, energi asmara, Taurus, timeless reading, energi asmara Taurus. Tuh kan, keluar terus. Energi asmara untuk Taurus, timeless reading. Sambil dua lagi. Energi asmara untuk Taurus, timeless reading. Energi asmara untuk Taurus, timeless reading. Kan keluar energi masa lalu. Energi asmara untuk Taurus, timeless reading. Energi asmara untuk Taurus, timeless reading. Oke. Make the effort di bottom of the deck-nya. Taurus. Taurus berpasangan dulu ya. Dari deck ketiga ini, energi asmara kamu dengan pasangan terlihat sangat jelas. Beberapa di antara kamu dengan pasangan Taurus ada sedikit mungkin ya mengalami satu kesalahpahaman di sini. Kesalahpahaman di sini ada hubungannya dengan energi di masa lalu, bisa dengan mantan kamu atau mantan pasangan. Ya, buat kamu yang mengalami kondisi seperti ini, tidak ada salahnya di sini kamu dikatakan untuk jangan ragu-ragu, misalkan untuk meminta bantuan kepada orang yang sekiranya menurut kamu itu memiliki kapasitas atau kemampuan untuk menyelesaikan masalah kamu ini. Ini terjadi buat kamu yang berpasangan, terjadi ada beberapa yang mengalami kesalahpahaman dengan pasangan, dan ini yang diakibatkan dari energi masa lalu. Bisa energi masa lalu mantan ya. Ini energi masa lalu bisa dikatakan mantan. Bisa mantan kamu ataupun mantan pasangan. Dan masalah kesalahpahaman ini itu bisa tidak menutup kemungkinan ini adalah sesuatu yang berhubungan dengan keuangan ya, pekerjaan ataupun bisnis,
Ini mungkin ya buat Taurus berpasangan, mungkin ada yang masih berhubungan baik dengan mantan, ya masih berteman dengan baik. Nah, tetapi kondisi ini mungkin saat ini ada yang menimbulkan beberapa masalah atau kesalahpahaman gitu antara kamu dengan pasangan gara-gara mantan ini atau orang di masa lalu ini. Hmm, ya tidak ada yang salah ya untuk berteman, bersahabat dengan mantan gitu ya. Tetapi kalau misalkan sudah terjadi masalah gitu, menimbulkan atau mengganggu kestabilan, keharmonisan hubungan kamu dengan pasangan, ya alangkah lebih baiknya mungkin jaga jarak ya, Taurus. Dan energi dari dekat tinggal ini juga mengatakan kamu dengan pasangan dikatakan bahwa ya itu adalah cinta sejati kamu, Taurus. Dan terlihat kamu Taurus juga sedang terlihat tadi ya dari deck pertama. Buat yang single juga memang ya baik yang single maupun yang berpasangan, kamu memiliki standar hidup yang cukup tinggi sehingga kamu benar-benar terlihat bekerja sangat giat, berusaha sangat giat di sini untuk membangun finansial kamu, karir, pekerjaan, bisnis kedepannya lebih sukses lagi, lebih baik lagi sehingga standar kehidupan yang kamu inginkan bisa tercapai seperti itu. Dan masalah yang timbul ini sesuatu yang berhubungan dengan energi di masa lalu kamu. Itu saja Taurus. Ya, semoga Taurus yang sedang mengalami energi konflik atau kesalahpahaman ini bisa dapat segera terselesaikan. Dan kalau memang hubungan pertemanan dengan mantan itu lebih banyak membawa hal negatif, lebih baik jaga jarak. Lalu untuk Taurus single dari deck kedua dan deck ketiga bisa saya simpulkan bahwa beberapa di antara kamu jangan terlalu apa ya istilahnya ya, kalau saya bilang percaya diri itu boleh ya Taurus, tapi kalau percaya diri kamu berlebihan, nanti timbulnya jadinya kamu itu nggak bisa kontrol diri ya, karena tidak semua orang itu menyukai gitu. Jadi apapun itu Taurus single yang sedang-sedang saja, nggak usah berlebihan. Ya mungkin kamu ingin menunjukkan kepada seseorang yang kamu dekati ya, bahwa kamu itu layak diterima, nggak bisa ditolak, aku tuh keren, mapan, dan lain sebagainya. Itu nggak masalah, tapi jangan terlalu berlebihan di sini. Taurus single. Karena tidak semua perempuan atau tidak semua laki-laki ya, atau siapapun itu tidak menyukai ya orang-orang yang terlalu percaya diri. Nanti timbulnya jadinya kayak angkuh ya, kayak arogan gitu. Terus cenderung kayak apa ya, meremehkan orang lain. Nah, ini mungkin salah satu energi yang harus Taurus perhatikan. Percaya diri boleh, tapi asalkan jangan berlebihan gitu. Sehingga kamu nanti jadi lepas kontrol gitu loh. Kalau misalkan kamu percaya diri dalam konteks aku keren loh misalkan. Ingat Taurus, di atas langit masih ada langit lagi gitu. Oh, aku kayak karir aku bagus misalkan, sama gitu, di atas langit masih ada langit lagi ya Taurus. Mungkin energi itu saja yang perlu diperhatikan buat kamu Taurus. Kalau memang Tuhan memberikan satu berkat yang luar biasa dibandingkan orang lain, syukuri gitu ya, disyukuri berkat itu. Jangan sampai hal-hal baik yang sudah Tuhan berikan membuat kamu menjadi sombong, misalkan membuat kamu menjadi angkuh. Hal itu nanti bisa jadi diambil lagi gimana ya, karena roda itu berputar Taurus. Jadi kalau kamu di atas, sebijak mungkin gitu ya, menyikapi yang sedang Tuhan berikan gitu ya, berbagi, kemudian ikutilah ilmu padi gitu, semakin berisi semakin dia menunduk gitu. Ini untuk beberapa Taurus aja ya, nggak semuanya ya, karena buat Taurus yang sudah berpasangan di sini saya ngelihatnya lebih ke kamu sebagian sudah tumbuh menjadi seorang yang cukup dewasa, yang tadi saya bilang mengayomi, ngomong, mengalah gitu ya, punya sisi kesabaran juga gitu. Tapi untuk beberapa Taurus
yang kemungkinan di sini Taurus single itu cenderung ke kayak apa ya, ada energi kesombongan, energi angkuh gitu. Kalau kamu ingin mendapatkan seseorang atau pasangan yang baik, tunjukkanlah gitu. Tunjukkanlah sesuatu yang wajar-wajar aja gitu, nggak usah berlebihan Taurus. Supaya kamu nanti mendapatkan pasangan yang juga benar-benar tulus menerima kamu apa adanya gitu. Bukan karena ada apa-apanya gitu Taurus. Ya Taurus, ini untuk beberapa Taurus aja gitu. Ini kemungkinan Taurus yang single ya. Jadi energi asmara Taurus ya, baik yang sudah berpasangan maupun yang single, tidak ada masalah yang berarti ya. Kalau saya melihatnya masih hal-hal yang masih bisa diselesaikan gitu dengan cepat gitu ya, tidak terlalu yang berat-berat, tidak ada. Dan untuk energi Taurus single di situ tadi sudah disampaikan, percaya diri boleh ya Taurus, tetapi apapun itu segala hal yang sedang-sedang saja gitu, karena apapun hal yang kalau berlebihan pasti dampaknya tidak baik ya. Oke Taurus, next kita lihat energi keuangan kamu Taurus. Oke Taurus, kita cek ya energi keuangan kamu, energi keuangan untuk setiap Taurus, timeless energy, timeless reading. Energi keuangan untuk setiap Taurus, timeless energy atau timeless reading. Energi keuangan untuk setiap Taurus, timeless energy atau timeless reading. Energi keuangan untuk setiap Taurus. Energi keuangan untuk setiap Taurus, timeless energy. Oke. Oke, Taurus. Ini di bottom of the decknya Taurus, kelihatan ya. Energi keuangan untuk Taurus dari deck pertama ini saya ngeliatnya beberapa di antara kamu sedang mengalami mungkin dikatakan baik-baik ya, dikatakan buruk, agak sedikit buruk. Gimana tuh? Dikatakan baik-baik, dikatakan buruk-buruk, bingung kan? Nah, oke, sebentar ya. Dikatakan baik tapi baik maksudnya gini, cukup baik ya, karena memang beberapa di antara kamu ada yang mungkin di sini terlihat mengalami satu keberhasilan ya, keberhasilan buat kamu yang misalkan mungkin memiliki bisnis ataupun usaha ya, terutama di sini. Kamu terlihat cukup bagus secara keuangan, tetapi masalahnya pemasukan ada buat Taurus ya. Makanya saya bilang baik, dikatakan baik karena memang masih ada pemasukan gitu, masih ada penghasilan, masih ada pendapatan, atau masih ada rezeki yang masuk gitu. Nah, kenapa saya katakan buruk tapi buruk? Karena di sini terlihat antara pemasukan dan pengeluaran masih terlihat lebih besar pengeluaran gitu, Taurus. Jadi masih belum cukup dikatakan stabil ya, masih belum cukup stabil gitu sih. Jadi itu tadi ada kaitannya sepertinya dengan energi asmara kamu ya, karena memang meskipun tidak semua, tapi sepertinya dominan Taurus itu memiliki standar hidup yang cukup tinggi itu tadi gitu. Sebenarnya kalau misalkan untuk apa namanya kehidupan yang umum atau yang biasa standar gitu, sebenarnya cukup ya buat Taurus. Tapi mungkin di sini ada satu hal ya, setiap manusia itu kan punya punya apa ya, punya standar hidup sendiri-sendiri, punya pemikiran sendiri-sendiri gitu. Makanya di sini yang saya lihat jadi
Mungkin beberapa Taurus sedang lagi berusaha ya untuk bagaimana caranya gitu meningkatkan kembali keuangan kamu di sini. Mencoba mencari ide-ide baru mungkin ya. Gitu. Dan dari the bottom of the deck-nya lihat ya ada Ten of Wands, Five Pentacle. Oke. Eight of Wands. Ya. Jadi kalau dari energi the bottom of the deck-nya untuk keuangan Taurus, kalau kamu memiliki satu ide, rencana gitu ya, untuk membangun sebuah usaha ya, ataupun kerjasama dengan pihak lain, di sini terlihat kamu cukup optimis dan memang gitu ya, dari the bottom of the deck-nya memang akan memberikan satu hasil yang cukup bagus gitu. Taurus ini memiliki kelebihan salah satunya ya, kamu tuh seseorang yang pandai berkomunikasi gitu ya. Seseorang yang pandai berkomunikasi, orang yang sangat mungkin memiliki jiwa apa ya, jiwa pergaulan, atau bukan jiwa pergaulan, maksudnya lebih ke kamu orang yang mudah bergaul, nah gitu, bersosialisasi, mau ngomong bersosialisasi banget ya. Iya, memiliki jiwa bersosialisasi, komunikatif orangnya, sehingga ini mungkin yang membuat kamu itu mudah diterima di mana saja Taurus ya. Dan untuk masalah keuangan di sini dikatakan bahwa apapun yang kamu usahakan Taurus, kamu juga jangan lupa gitu ya, jangan terlalu memaksakan diri gitu. Kamu ukur kemampuan kamu gitu, jangan sampai nanti kamu tahu nih kamu belum mampu gitu untuk mengangkat satu beban tertentu gitu, tapi kamu paksakan, akhirnya nanti malah energi kamu hilang percuma, yang kamu dapatkan juga nggak ada gitu ya. Jadi lebih ke Taurus itu di sini, berapapun yang Tuhan berikan, mungkin lebih ke kayak nikmati saja dulu, syukuri saja dulu gitu. Karena terlihat apa yang kamu usahakan, apa yang kamu upayakan di sini juga butuh proses ya, sepertinya butuh proses, butuh waktu untuk supaya bisa memberikan satu hasil yang memuaskan gitu Taurus. Kita tarik energi keuangan kamu dari deck kedua ya Taurus. Energi keuangan untuk Taurus, energi keuangan untuk zodiak Taurus ya, timeless reading atau timeless energy. Energi keuangan untuk Taurus, timeless energy atau timeless reading. Energi keuangan untuk Taurus, timeless reading, timeless energy. Oke, saya akan ambil 5 energi keuangan untuk zodiak Taurus, timeless energy atau timeless reading. Oke. Energi keuangan untuk zodiak Taurus, timeless reading atau timeless energy. Energi keuangan untuk zodiak Taurus, timeless energy atau timeless reading. Energi keuangan untuk zodiak Taurus, timeless energy atau timeless reading. Energi keuangan untuk zodiak Taurus. Satu lagi, energi keuangan untuk zodiak Taurus, timeless energy atau timeless reading. Oke ya, terus ini deh, the bottom of the deck-nya, attachment, rest and rejuvenation ya, appreciation. Oke, Taurus, energi keuangan kamu dari deck kedua ini ya,
Beberapa di antara Taurus di sini sepertinya memang sedang membangun bisnis ya, semakin kau sedang membangun bisnis ataupun usaha sendiri. Karena di sini terlihat ada energi kerjasama ya, dan kamu terlihat sangat optimis dengan usaha yang sedang kamu rintis ini, Taurus. Dan memang kamu orangnya di sini terlihat cukup kreatif ya, memiliki banyak ide, dan di sini dikatakan dari ide kedua memang akan menghasilkan sesuatu ya, akan menghasilkan hasil yang cukup bagus. Tetapi di sini kalau lihat kembali lagi, mungkin Taurus beberapa ada orang yang cukup orangnya tergesa-gesa, tidak sabaran gitu ya. Jadi di sini untuk mendapatkan satu hasil yang bagus, kamu diminta untuk sabar dengan prosesnya ya. Sabar dengan prosesnya, Taurus. Tidak semua yang kamu inginkan bisa segera kamu dapatkan ya. Ada beberapa hal yang memang butuh waktu lebih lagi, lebih sedikit, lebih lama sedikit ya, lebih lama sedikit. Maksudnya beberapa hal membutuhkan waktu yang lebih gitu ya. Tidak semuanya bisa instan gitu, Taurus. Kamu harus menyadari hal ini gitu. Jadi kalau masalah finansial ini secara keseluruhan energi Taurus sebenarnya ya, kamu itu tidak ada masalah yang terlalu berat sebenarnya gitu, tetapi beban yang kamu rasakan dalam konteks keuangan gitu ya, itu sebenarnya disebabkan karena kamu sendiri yang memang memiliki standar hidup yang tinggi gitu. Sebenarnya kalau kamu mau turunkan ego kamu sedikit gitu ya, ya ibaratnya gimana ya, cobalah kamu sesekali melihat kehidupan seseorang yang di bawah kamu gitu loh. Mereka tetap bisa bahagia, misalkan mereka tetap bisa tersenyum, bisa menikmati hidup gitu. Boleh ya Taurus kita ngelihat ke atas mungkin untuk supaya memberi kita motivasi, supaya memberi kita semangat untuk berusaha lebih giat lagi. Nggak apa-apa, itu nggak salah gitu. Tetapi jangan lupa Taurus, kamu sekali juga harus lihat ke bawah supaya kamu itu ada rasa bersyukur. Ketika kamu banyak bersyukur, maka semesta akan memberikan kamu lebih. Kira-kira begitu. Dari dek terakhir untuk energi keuangan Taurus ya. Taurus. Akan ada berkah datang buat Taurus ya. Cuma kamu di sini harus sabar Taurus. Energi keuangan setiap Taurus. Timeless energi atau timeless reading. Energi keuangan untuk setiap Taurus. Timeless energi atau timeless reading. Energi keuangan setiap Taurus. Oke. Tuh ya. Di bottom of the decknya, Transcendence dan Unity. Sebentar, saya rapikan dulu kartunya. Taurus, energi keuangan kamu dari deck ketiga ini ya. Sepertinya di sini lagi-lagi ya Taurus, kamu itu di sini kesimpulannya gini dari deck ketiga. Belajarlah ya Taurus, belajarlah untuk bisa mengatasi ketakutan kamu. Dari deck ketiga saya ngelihat beberapa Taurus kamu ada tipe orang yang mungkin takut hidup susah ya, takut hidup susah, takut kegagalan. Ya semua orang gak mau ya hidup susah Taurus, tidak ada yang mau hidup susah. Tetapi di sini sebenarnya hidup kamu itu tidak susah Taurus, cuma kembali lagi standar orang susah, hidup susah antara satu dengan yang lainnya kan berbeda gitu ya Taurus. Tapi kalau saya ngelihat dari di pertama, di kedua, di ketiga ya, di energi keuangan kamu, sebenarnya energi keuangan kamu cukup bagus. Cuma kembali lagi di sini karena kamu memiliki standar kehidupan yang cukup tinggi, sehingga kamu merasa selalu kurang gitu. Jadi di sini lebih ditekankan bahwa
kamu harus belajar untuk lebih bisa bersyukur sih Taurus ya, untuk lebih bisa bersyukur. Dan kamu tahu, semakin kamu banyak bersyukur, nanti berkat itu akan semakin diberikan lebih dan lebih sama Tuhan semesta alam ya. Jadi sebelum kamu misalkan membelanjakan uang kamu atau membeli sesuatu, di sini dikatakan Taurus, kamu lihatlah ya, hal itu hanya memang kamu butuhkan apa, atau hanya untuk supaya dipuji orang, supaya dikagumi orang gitu. Karena memang gimana ya, maaf ya Taurus, sebenarnya hal itu nggak terlalu penting Taurus. Kalau kamu masih terus memegang pola pikir bahwa supaya orang itu hormat sama kamu karena kamu misalkan pakai mobil bagus, pakai baju bagus, pakai jam tangan bagus, atau pakai tas yang bagus gitu, ya buat apa gitu kalau endingnya misalkan kamu pusing sendiri, mungkin hutang kamu jadi nambah, keuangan kamu jadi berantakan, buat apa gitu ya. Untuk penampilan yang bagus nggak perlu kok harus beredit-beredit. Kalau misalkan kamu pandai gitu ya merawat diri kamu dengan baik gitu, kamu pakai baju biasa pun pasti orang lihatnya bagus gitu, nggak mesti harus yang bermerek ya, yang begini begitu. Daripada nanti kamu hanya untuk status sosial kamu, ya buat apa Taurus. Ini saya hanya sekedar apa ya, saran aja, tapi ya terserah kamu ya Taurus. Kalau memang kamu merasa mampu mengejar standar kamu itu, karena saya ngelihatnya di sini ya ada energi structure forming solid foundation, artinya kamu boleh-boleh saja gitu Taurus melakukan apapun dengan keuangan kamu gitu, tetapi usahakan fondasi kamu itu sudah kuat. Misalkan uh, intinya gini, antara pemasukan dan pengeluaran coba kamu stabilkan, itu aja. Saya mau panjang lebar, simpelnya itu, stabilkan, seimbangkan antara pemasukan dan pengeluaran ya, kalau kamu memang ingin menjalani kehidupan yang tenang damai gitu. Kalau misalkan pemasukannya kamu naik, taraf hidup kamu naik, ya nggak apa-apa, silahkan gitu. Yang penting jangan sampai gitu, karena ketidakseimbangan antara pemasukan dan pengeluaran tadi pada akhirnya nanti akan membuat kamu stres, depresi gitu ya. Terus semoga jelas ya Taurus. Kita ke energi karir, bisnis ataupun usaha kamu Taurus. Energi karir, bisnis ataupun usaha dari zodiak Taurus, timeless energy atau timeless reading. Energi karir dan usaha atau bisnis zodiak Taurus, timeless reading atau timeless energy. Energi karir, bisnis, usaha Taurus, timeless reading. Energi karir, usaha, bisnis, Taurus, oke, saya akan ambil 4 lagi untuk energi karir, bisnis, usaha. Energi karir, bisnis, usaha zodiak Taurus. Energi karir, bisnis ataupun usaha untuk zodiak Taurus. Energi karir, bisnis, usaha zodiak Taurus. Energi karir, bisnis ataupun usaha zodiak Taurus untuk timeless reading. Oke. Di bottom of the decknya ada walking away. Tuh kan, patience. Nih, Taurus, sabar ya Taurus. Beberapa di antara Taurus orang yang gak sabaran, maunya cepat-cepat, instan, nggak bisa Taurus. Energi karir, usaha atau bisnis Taurus ya. Oke. Di sini beberapa dari Taurus, untuk kamu yang bekerja sebagai karyawan, mungkin beberapa di antara kamu sudah ada rencana untuk resign ya, seperti di sini. Mungkin ada tawaran pekerjaan yang lebih menjanjikan lagi begitu. Dan buat Taurus yang punya bisnis ataupun usaha sendiri, di sini mungkin beberapa ada yang akan melakukan perubahan ya, beberapa di dalam bisnis dan usaha kamu.
mungkin pindah tempat atau lokasi tempat kamu berbisnis, berusaha, atau sebagian mungkin akan membuka kembali cabang di luar kota atau akan menambah menambah usaha baru lagi mungkin ya, tertarik untuk membangun usaha yang baru lagi juga bisa. Dan beberapa di antara kamu yang entah itu karyawan ataupun punya usaha sendiri gitu ya, di sini dikatakan bahwa berapapun hasilnya ya buat kamu Taurus, lagi-lagi disyukurilah ya, dinikmatilah gitu. Kalau kamu selalu mengeluh, maka berkat itu nanti akan bisa diambil lagi oleh Tuhan semesta ya. Dan di sini akan ada berita baik buat persoalan karir ya, ataupun usaha untuk kamu Taurus. Mungkin beberapa di antara kamu di sini akan mendapatkan satu bonus atau kesempatan ya, bonus dapat, kesempatan liburan dapat di sini, karena kan ada berita bahagia. Mungkin buat kamu yang bekerja sebagai karyawan akan mendapatkan mungkin kayak kamu mendapatkan prestasi tertentu, misalkan mungkin di sini akan ada yang mendapatkan bonus gitu, meskipun mungkin berapapun bonusnya di sini terima aja ya Taurus, syukuri aja, disyukuri karena ya namanya rezeki berapapun disyukuri. Oke, dan buat kamu baik yang berbisnis maupun yang berkarir ya, atau punya karir, di sini akan ada berita bahagia. Selain yang karyawan tadi akan mendapatkan bonus, buat kamu yang berbisnis juga akan mendapatkan mungkin keuntungan yang berlipat-lipat di sini Taurus, sehingga kamu bisa memberikan satu kebahagiaan untuk keluarga kamu atau orang-orang yang kamu sayangi di sini. Mungkin akan memberikan hadiah, entah mungkin akan berlibur bersama dengan keluarga ya, karena ada income tambahan di sini. Ya, yang berbisnis, yang berusaha, punya usaha sendiri akan mendapatkan profit yang lebih atau berlipat-lipat. Dan buat kamu yang berkarir ya akan mendapatkan bonus dari atasan kamu, dan beberapa mungkin di sini juga akan mendapatkan kesempatan-kesempatan baru buat kamu Taurus yang belum bekerja. Kemungkinan di sini nanti akan mendapatkan kesempatan, entah itu kesempatan peluang bekerja sebagai karyawan kah, atau mempunyai kesempatan untuk mewujudkan apa yang mungkin usaha ataupun bisnis yang sudah kamu rencanakan selama ini gitu ya. Dan beberapa di antara kamu di sini mungkin punya niat untuk merantau, mungkin ada ya, mendapatkan tawaran atau berusaha mau mencari peruntungan di tempat lain. Dan di sini untuk semua Taurus ya, baik single, berpasangan, yang sudah bekerja ataupun belum bekerja ya, ingat nih, kamu harus sabar ya. Semesta sudah menyediakan di depan sana buat Taurus ya, terkait karir, bisnis ataupun usaha. Jangan pantang menyerah, terus lakukan dan berikan yang terbaik yang kamu punya. Maka di sini kalau kamu bersabar, buat kamu Taurus akan ada hasil yang sangat memuaskan ya. Lalu kita ke hari kedua untuk Taurus, energi, karir, bisnis atau usaha Taurus, timeless living atau timeless energy. Maaf ya, saya salah ambil deck. Oke. Energi, karir, keuangan, bisnis. Maaf, energi, karir, bisnis ataupun usaha untuk karir Taurus, timeless reading atau timeless energy. Energi, karir, bisnis, usaha, zodiak Taurus, timeless energy, timeless reading. Karir, energi karir, bisnis, usaha, zodiak Taurus, timeless reading atau timeless energy. Oke. Oke. Tiba
bottom of the deck-nya ada reflection projection tuh ya, transformation. Oke, saya rapikan dulu kartunya. Energi karir, usaha dari Taurus. Energi karir, usaha dari Taurus. Ya, dari deck kedua ini Taurus, terlihat sepertinya beberapa di antara kamu orang juga cukup bosanan ya. Kalau bekerja monoton, gampang cepat bosan. Jadi mungkin energi Taurus ini sebagian juga orangnya suka dengan sesuatu atau hal-hal yang baru ya. Tetapi di sini Taurus, kalau sudah menemukan pekerjaan ataupun bisnis yang memang sesuai dengan passion kamu, kamu cenderung akan sangat menekuni, dan hasilnya pun nggak main-main kalau saya ngeliatnya di sini. Jadi mungkin buat Taurus, kalau melakukan sesuatu pekerjaan ataupun bisnis ya yang tidak sesuai dengan passion kamu gitu, mungkin akhirnya jadinya kamu tuh berusahanya setengah-setengah, cenderung sering mengalami kegagalan ya. Maka di sini dari deck kedua saya ngeliatnya begini Taurus, cobalah kamu tanya ke dalam diri kamu, kalau bicara berkarir atau berbisnis, kira-kira bidang apa yang sesuai dengan skill kamu, yang sesuai dengan hobi kamu, yang sesuai dengan kemampuan kamu. Jadi misalkan nih Taurus, meskipun gaji kamu misalkan besar, tapi saya melihatnya dari tebaran kedua ini, kamu nggak akan enjoy, kamu nggak akan menikmati pekerjaan itu ya. Begitu juga kamu yang berbisnis gitu, kalau kamu jalani suatu bisnis atau usaha, meskipun hasilnya besar misalkan, tapi kalau misalkan kamu tidak menikmati gitu ya, tidak sesuai dengan passion kamu, kamu cenderung tidak maksimal ya di dalam merintis bisnis dan usaha kamu. Nah di sini ada dua pilihan ya untuk energi semacam ini. Kalau kamu memang lebih memberatkan misalkan hasil dan gaji yang besar, ya kamu harus belajar untuk mencintai pekerjaan dan bisnis kamu. Kalau kamu lebih mengutamakan passion, ya sudah, berapapun hasilnya, kalau memang pekerjaan dan bisnisnya kamu geluti sesuai dengan hobi kamu, tapi ternyata hasilnya tidak sebesar di bidang lain yang tidak kamu senangi, ya kamu harus terima dan syukuri juga gitu Taurus. Jadi tinggal kamu pilih Taurus. Kalau kamu berat meninggalkan pekerjaan atau usaha atau bisnis yang sedang kamu jalani karena hasilnya besar, tapi satu sisi kamu tidak menikmati aktivitas itu, pekerjaan atau bisnis itu, ya kamu harus belajar untuk mencintai pekerjaan kamu, karir kamu, bisnis kamu gitu. Tapi kalau kamu lebih berat memilih karir yang sesuai dengan jiwa kamu, hati kamu, bisnisnya sesuai dengan skill kamu, bakat kamu, hobi kamu, tapi misalkan pada akhirnya hasilnya tidak sebesar yang kamu harapkan, ya kamu juga harus terima gitu. Makanya di sini dari diri kedua, coba kamu tenangkan diri, coba kamu gali, tanya ke dalam diri kamu, Taurus, yang lebih kamu butuhkan, yang lebih kamu inginkan yang mana gitu ya Taurus. Ini dari diri kedua saya ngeliatnya begitu. Karena kalau misalkan Taurus di sini melakukan satu pekerjaan, entah itu karir, entah itu bisnis gitu, kalau sesuai dengan passion kamu cenderung totalitas di sini. Dan ya hasil besar atau kecil relatif ya. Ada orang berpikir misalkan 10 juta itu besar, ada orang berpikir mungkin 10 juta itu kecil, itu relatif ya. Tapi kalau saya ngeliatnya Taurus ini, kalau misalkan hasil bisnis, hasil kerjanya itu maksimal kalau memang sesuai dengan hobi, sesuai dengan minat gitu. Karena kamu cenderung mudah bosan begitu Taurus ya. Oke ya Taurus, saya akan tarik energi karir, bisnis atau usaha dari deck ketiga. Energi karir, bisnis ataupun usaha zodiak Taurus
timeless reading atau timeless energy. Energi karir, bisnis, usaha. Tuh ya, Taurus, jujurlah pada diri sendiri. Energi karir, bisnis, usaha untuk zodiak Taurus, timeless reading atau timeless energy. Silahkan coba ambil 3 buat Taurus. Energi karir, bisnis, usaha zodiak Taurus, timeless energy. Energi karir, bisnis, usaha zodiak Taurus, timeless energy. Satu lagi ya. Energi keuangan, bisnis, energi karir, bisnis, usaha untuk zodiak Taurus, timeless reading atau timeless energy. Oke, kamu dapat kreatif dan tempat of dirinya energi anak. Lihatlah kebaikan ya. Oke, Taurus, di sini terjawab dan semakin jelas pesan dari energi deck kedua ya. Kamu dapat energi jujur pada diri sendiri. Jadi cobalah kamu tanya ke dalam diri kamu masing-masing, Taurus, terkait karir, bisnis ataupun usaha ya. Kalau memang kamu merasa terbebani dengan karir ataupun usaha yang sedang kamu jalani, coba kamu merenung sejenak gitu. Apakah sudah tepat gitu kalau kamu tinggalkan bisnis ataupun karir yang sudah kamu jalani selama ini gitu. Kalau misalnya kamu lepaskan, apakah kamu yakin gitu di tempat baru akan lebih menjanjikan? Kan tidak ada salahnya kamu mungkin mensurvei dulu, mencari tahu dulu sebanyak mungkin gitu ya, tentang sesuatu yang ingin kamu sesuatu yang akan kamu mulai ya, entah itu karir atau pekerjaan baru, entah itu bisnis ataupun usaha baru ya. Lihatlah jauh ke dalam hatimu, maka Anda akan mengetahui kebenaran dari situasi ini. Akui dan terimalah kebenaran. Fokuslah pada jalan keluar terbaik untuk membuat akhir yang baik. Jadi jangan terburu-buru ya untuk Taurus. Mungkin kamu yang sedang mengalami kebosanan, entah itu dalam karir ataupun dalam berbisnis ya, kamu lebih baik menenangkan diri sejenak. Kamu pikir, kamu pertimbangkan semuanya ya. Lalu di sini ada saat yang tepat. Ini adalah waktu yang sempurna untuk memulai proyek baru, mendalami ide baru, dan mencoba hal yang baru. Oke, di sini terjawab. Buat kamu misalkan yang ingin memulai bisnis ataupun usaha baru, di sini dikatakan saat yang tepat ya. Mungkin ide baru kamu itu akan memberikan satu hasil yang cukup bagus ke depannya. Tapi tidak ada salahnya buat Taurus, entah itu kamu yang ingin memulai pekerjaan baru atau bisnis baru, kamu harus cari informasi sebanyak-banyaknya dulu, jangan sampai nanti kamu kecewa gitu ya. Intinya sebelum mengambil keputusan di sini kamu tenangkan diri sejenak ya, jangan mengambil keputusan berdasarkan hawa nafsu. Oh gajinya tinggi ya, oke, kalau gajinya tinggi, kalau ternyata pekerjaannya tidak sesuai hati kamu, nanti kamu jadinya ogah-ogahan. Tapi kalau kamu mementingkan gaji tinggi seperti energi didik sebelumnya, ya kamu harus belajar mencintai pekerjaan kamu. Kalau kamu memang berat meninggalkan karena gajinya besar, misalkan begitu. Kalau kamu misalkan ingin berkarir juga yang membangun bisnis gitu, ya di sini bagus juga gitu. Tapi ukur kembali, kamu mampu nggak membagi waktunya, kemudian membagi mungkin secara keuangannya dan lain sebagainya ya. Kemudian pemurnian, saatnya membuang racun-racun dalam tubuh dan pikiran. Tarik nafas yang dalam, lalu lepaskan semua rasa khawatir, stres, dan kesedihan dalam setiap hembusan nafas. Nikmati anugerah pemurnian kembali. Nah, jadi buat kamu Taurus yang mungkin sedang mengalami energi negatif tadi ya, dalam bentuk bosan gitu ya, kamu cenderung punya energi cepat bosan di sini dengan rutinitas di dalam berkarir ataupun di dalam berbisnis. Alangkah baiknya kamu mungkin butuh refreshing sejenak ya, mungkin dengan meditasi kah, mungkin dengan jalan-jalan refreshing kemana gitu, untuk supaya energi kamu itu kembali stabil ya. Jangan mengambil keputusan buru-buru, jangan mengambil keputusan apalagi dalam keadaan emosi, jangan. Lalu energi terakhir buat kamu Taurus kreatif.
Jiwa mengekspresikan dirinya melalui cara dan kegiatan kreatif dan seni. Ekspresi ini akan membuatmu merasa begitu hidup, gembira, dan lebih semangat dalam menjalani hidup. Itu. Jadi, energi kreatif ini semakin memperjelas bahwa buat Taurus itu memang kamu memiliki energi yang cukup dinamis. Orang yang nggak suka sesuatu yang monoton ya. Jadi di sini coba kira-kira ya, kamu kamu gali gitu ya bakat-bakat kamu yang lainnya. Mungkin di sini ada yang memiliki bakat yang belum keluar dalam dari segi misalkan musik kah, seni kah, itu apapun gitu ya. Nah, ini juga dapat membantu, di sini dikatakan dapat membantu untuk memulihkan kembali ya gairah hidup kamu, motivasi hidup kamu ya. Mungkin buat Taurus yang lagi mengalami itu tadi energi bosan dan lain sebagainya. Nah, di sini kamu bisa melakukan hal-hal yang berkaitan dengan seni ya. Mungkin kamu yang suka musik, kamu apa istilahnya? Ekspresikan gitu ya jiwa kamu melalui bermusik, kemudian mungkin melukis ya, ataupun yang lain-lainnya. Seni itu kan banyak jenisnya ya. Tinggal bagaimana kamu memilihnya sesuai dengan jiwa kamu gitu. Yang penting selama itu positif, sehingga itu bisa membangkitkan motivasi hidup kamu kembali, membangkitkan semangat kamu di dalam berkarir, membangkitkan kembali semangat kamu di dalam berusaha ya. Jadi coba intinya jangan mengambil keputusan dalam keadaan emosi, dalam keadaan yang katakanlah tidak dalam kondisi yang tenang. Jangan sampai nanti kamu menyesal di kemudian hari ya. Tenangkan dulu, coba kamu rilekskan diri kamu sejenak ya Taurus. Di bottom of the deck-nya ada anak. Oke. Sepertinya di sini Taurus memang cenderung lebih ke kayak memiliki sisi apa ya? Kamu sebenarnya lelah ya. Mengalami kelelahan dan kebosanan. Dan ini dua energi yang cukup mengganggu ya, buat sebagian Taurus di sini, sehingga kehilangan semangat hidup ya. Jadi kembalikan semangat hidup kamu kembali, Taurus, supaya kamu di dalam berkarir maupun berbisnis di sini bisa menghasilkan hasil yang maksimal ya. Luangkan waktu sejenak buat Taurus ya. Tanya ke dalam diri kamu, apa sebenarnya yang benar-benar kamu inginkan, apa sebenarnya yang ingin kamu wujudkan ya. Dan untuk mengembalikan energi positif ke dalam diri kamu, di sini relakslah sejenak, lakukan hal-hal yang bisa membuat jiwa kamu kembali hidup, kembali bersemangat gitu Taurus ya. Tebarkanlah kebaikan ya Taurus, karena kebaikan itu nanti akan kembali lagi ke dalam diri kamu. Nih, lihatlah kebaikan, buka dan lembutkanlah hati, serta hargai diri dan orang lain dalam segala situasi. Lihatlah sisi kebaikan yang ada dalam diri setiap pribadi. Jadi jangan terlalu menilai atau melihat seseorang itu dari sisi negatifnya ya. Kamu ingat, kamu juga punya kekurangan ya, karena tidak ada manusia yang sempurna. Kamu punya kekurangan, orang lain juga punya kekurangan. Jadi alangkah baiknya di sini Taurus, untuk supaya tidak terus membuat energi kamu menarik energi negatif, banyak-banyaklah melihat sisi baik dari diri sendiri maupun orang lain, sehingga kamu pandai bersyukur ya, dan pandai menghargai orang lain. Lalu perjuangkanlah apa yang menurutmu benar, selama Anda dapat mempertanggungjawabkan segala sesuatunya gitu Taurus. Oke ya, silakan kamu simpulkan sendiri untuk Taurus. Itu energi yang saya dapatkan dari tebaran untuk energi kamu. Semoga bermanfaat ya. Jika ada kekurangan saya mohon maaf. Terima kasih.